Oke, teman-teman. Aduh, sambil pilek ya. Saya lanjut video tentang Fibonacci. Ya, teman-teman. Nah, saya bahas dulu. Kemarin kita sudah bahas bahwa yang namanya tren itu ada tiga. Naik, turun, sideway. Ya, teman-teman. Naik, turun, sideway. Kalau sideway, dia bolak-balik tok. Bolak-balik saja. Ya. Ditarik Fibo, ini akan bolak-balik di range ini. Ya, teman-teman. Susah. Nggak ada namanya pullback, nggak ada namanya impulsif kalau Vibo dalam keadaan sideways, jadi nggak akan bisa. Jadi saya nggak pernah sarankan jika kondisi sideways ada tarik Vibo, ya nggak akan kepake seperti ini sideways ya teman-teman, ya. Nah, rasanya bolak balik saja, ya, sampai level 50% dia bablas naik, sampai 50% lagi turun, dia bablas turun. Ini naik lagi ke 50% dia juga bablas naik. Jadi di sideway tidak bisa Anda gunakan Vibo. Ya, sideways sama dengan no Vibo. Oke. Nah, sekarang saya coba bahas tentang memang tren itu ada tiga. Naik, turun, dan sideways. Sideways no Vibo lah. Ya. Tapi kalau saya breakdown lagi, tren naik, ya teman-teman, tren naik itu kepecah lagi. Tren naik yang lemah, yang kuat, atau bahkan yang sangat kuat, ya, harus bisa diidentifikasi. Ya, teman-teman. Ini tren naik itu harus bisa Anda identifikasi. Why? Karena saat kita nggak bisa identifikasi sebuah tren, ya naik turun, sideways, itu sudah kesalahan. Lalu kalau Anda hanya lihat tren itu naik, ya hanya Anda lihat sekedar naik saja, itu juga beresiko. Ya, saat Anda hanya bilang tren itu naik, naik saja, itu beresiko. Karena Anda tahu saat trennya naik itu memang baik. Cuman naiknya seperti apa? Lemah, kuat, atau sangat kuat? Karena saat kita bisa identifikasi tren tersebut, ya, saat kita bisa identifikasi tren tersebut, itu akan jadi lebih enak untuk Anda menentukan where, di mana Anda akan masuk. Sorry kalau suara saya kurang jelas, ya. Nah, jadi buat saya tren naik itu nggak cuman satu aja naik begini saja teman-teman, nggak ya teman-teman. Tapi bisa kita pecah-pecah. Ada tren naik yang kayak gini, ya. Ada tren naik yang kayak gini. Kayak gini tuh kayak mana, ya. Lalu ada tren naik yang kayak gini. Oke. Lalu ada tren naik yang kayak gini.
Mungkin teman-teman sudah pernah tahu movement and momentum ya. Di kondisi ini memang uptrend, ada high, ada higher high. Tapi ya belum tentu kita bisa pakai Vibo yang sama dengan di sini. Karena sifat trennya berbeda. Ya teman-teman. Sifat trennya ini berbeda. Atau kekuatan trennya ini berbeda. Kalau ada yang tanya, Vibo berapa yang berfungsi paling bagus? Sebenarnya bukan Vibonya, ya, bukan Vibo yang paling baik, tapi marketnya, teman-teman. Bukan Vibonya, tapi marketnya, ya. Kita harus tahu marketnya seperti apa. Nah, ini atau ini, ya teman-teman. Karena Vibo tidak bisa kita pakai selalu sama. Oke, nah seperti inilah. Ya, marketnya seperti ini. Dan bukan Vibonya yang paling baik, tapi marketnya. Kita harus sesuaikan dengan marketnya. What happened with market? Ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu masalah Vibonya. Kalau ada seperti ini, high, low, higher high. Kalau dia mencoba kembali, ya teman-teman. Ini ada Vibo, low ke high. Saya tarik ke kanan ke kiri dulu deh. Ya. Nah, kalau marketnya breaknya kayak gini, teman-teman. Saya tebelin. Ini resisten ya, yang di break ya. Timbul higher high. Ini, ini biasanya saya nggak akan pakai 50 sampai 60%. Saya nggak akan pakai 50 sampai 60%. Saya akan pakai ini, ya. Sambil cari zone demand. Jadi, ada Vibo, ada demand. Dan ini breaknya kalau saya bilang false break. Ya, oke, itu false break. Jadi kalau false break saya akan pakai area demand yang di bawah, dekat-dekat dengan area 7,86. Kalau yang terjadi seperti ini. Tapi kalau terjadi seperti ini, teman-teman, nah, ada false break, ini breakthrough mungkin. Ya, nah, overnya lebih gede ke atas. Kita sesuaikan. Nah, baru kalau breakthrough ini, kita akan pakai ini. Ya, karena biasanya di sini dia bertukar. Apa yang bertukar resisten jadi sebuah support di sini, teman-teman. Nah, ya, jadi bukan Vibonya yang kita asumsikan di depan. Saya akan selalu pakai Vibo 50 sampai 60%. Misal begitu.
Ya, misalkan Anda berpikirnya begitu, 50 sampai 60% saya mau pakai. 50 sampai 60%, 61% mungkin berjalan di market yang breaknya kayak gini, breaknya cukup kuat. Yang, yang breaknya cukup kuat. Tapi kalau breaknya lemah, nggak akan terjadi. Sama juga jika market yang seperti ini. Ini di sini, dia paling koreksi antara 23 sampai 38%. Ini tuh, ya. Jadi Anda sebaiknya bisa mengidentifikasi tren naik yang seperti apa, tren turun yang seperti apa. Ya, tren naiknya lemah, kuat atau sangat kuat. Ini ada contohnya. Ya, jadi bukan Vipo yang paling baik, tapi marketnya. Bukan paling baik, maksudnya bukan Vipo yang utama, tapi marketnya atau pergerakan harganya seperti apa. Ya, setelah kita tahu movementnya, pergerakannya lemah, kuat atau sangat kuat, baru kita gunakan Vipo. Jadi sudah saya jelaskan kalau lemah ini false break lemah, breakthrough ini kuat, ini sangat kuat biasanya. Lanjut lagi, ini bisa bikin base lagi, lanjut ke atas lagi. Ya, teman-teman. Jadi Vibo bukan tolok ukur utama, tetapi yang menjadi tolok ukur utama adalah si marketnya sendiri. Ya teman-teman, si marketnya sendiri. Oke, oh, teman-teman lihat di sini, ini break ya. Low-nya mana? Low-nya di sini. High yang break mana ini? Ya teman-teman, ini udah tarik dari low ke high. Ya, koreksinya akan dalam nih. Ya, 0,78. Oke, kalau ini, Anda lihat ini resisten ini di break. Ini lebih kuat ya daripada ini ya. Kita tarik Vibo dari low ke high. Ini 50% teman-teman. Cuma 61%. Ya, ini contoh di gold. Lalu ini mulai sangat kuat nih. Ya, ini mulai sangat kuat. Dari low ke high. Dia koreksinya hanya berapa? 0,82. Ya, ini kelihatan. Ya, teman-teman. Kelihatan. Jadi, cara market buat higher high atau lower low sangat penting untuk dilihat. Dijilat. Ya, teman-teman. Ini ada contohnya. Dari gold yang barusan terjadi ya Desember kemarin lah sampai sekarang. Lalu di sini. Ini ya. Oke, kita lihat nih. Saya pakai S1 deh. Oke. Ya teman-teman. Ini ke sini breaknya seperti apa? Kuat tidak? Ya, ada low, ada high. Ya, ini areanya yang harus dilihat.
ya. Ini area pantauannya kita. Area ini masih fresh gak? Seperti area ini sudah diuji yang atas ini. Kita bisa ambil yang atas, yang fresh. Ya, kalau lagi high lagi. Breaknya kuat tidak? Dari low ke high. Area pantauannya mana? 0,786. Ya, jadi saat ada pertanyaan Vibo, mana yang bagus? Movement marketnya yang harus Anda tahu. Kalau Vibo ompong, kita pakai berarti market breakthrough. Market yang kuat, ya. Oke teman-teman, semoga materi ini bermanfaat. God bless dan see you next video. Sukses selalu.